Belum? Iya berarti matiin. Aduh maaf. Oh ya, oke. Shalom semuanya. Shalom GBC. Luar biasa, hari ini saya dapat kesempatan lagi untuk share. Udah mungkin udah lumayan lama. I wanna welcome some of you. Mau pertama kali mau welcome mungkin teman-teman kita yang baru pertama kali. Tadi siapa? Tuhan, puji Tuhan. Selamat datang di gereja GBC. Adalah suatu kehormatan buat kita bisa menerima kalian di sini. Biar di sini kita bisa sama-sama hari ini. Kalian tahu kenapa kita di sini? We wanna know more about Jesus. Amin. It is not about me, bukan karena saya. Di sini bukan untuk melihat Cilita, Pastor Yudi atau teman-teman. You come here because of the Word of God. Amin. Kalian di sini waktu datang ke tempat ini, kalian akan mengalami kebangkitan. Amin. Kalian mengalami kehidupan. Di dalam kehidupan kita kadang-kadang ada masalah, ada hal-hal yang mungkin mati dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, pagi ini, kalian akan mendengarkan firman mengenai Kristus yang membangkitkan. Amin. Mungkin kalian banyak mendengarkan kabar-kabar yang selama ini, mungkin selama seminggu ini aja, kayaknya banyak banget kejadian, betul ya? Mungkin ada di Facebook. Ada mungkin bagian-bagian yang membingungkan. Kenapa di sana di sini kok ada sangkakala berbunyi? Kok di Jakarta belum kedengeran? Saya cuma nanya kenapa di sini belum kedengeran Tuhan? Kalau orang yang tidak mengenal firman Kristus secara nyata dan benar-benar tertanam, kalian tahu nggak banyak orang di luar sana, kita di sini bisa ketawa. Orang di luar sana ketakutan, saudara. Kok kita belum kedengeran? Berarti kita ketinggalan. Loh, iya. Kalau belum dengar berarti jangan-jangan apa ada kehilangan beberapa teman kita, mungkin coba dicek yang di Kanada. Apa mereka sudah berangkat dulu? Kita ketinggalan? Oh, kalau gitu mulai hidup kudus. Hidup kudus adalah detik kita terima Tuhan Yesus, itu kita hidup kudus. Karena ada satu raja, yaitu Yesus Kristus. Dia penyelamat kita, mau masuk ke dalam kehidupan kita. Dia masuk dan dia benar-benar take over, mengambil alih kehidupan kita, saudara. Kita ini tidak layak, saudara. Tapi Tuhan Yesus mau datang ke dunia untuk siapa? Untuk kita. Dia mau memberikan segala-galanya buat kita. Nah, detik saat itu akan terjadi yang namanya kekudusan. Karena kekudusan itu artinya apa? Hogios. Dari kata hogios, set apart. Kalian akan dipisahkan. Kalian tidak akan sama lagi cara kalian berpikir. Waktu kalian lagi berjalan di dalam, misalnya waktu kerja, akan berbeda caranya. Kalian yang punya suami dan punya istri, akan berbeda cara kita melayani suami dan istri. Punya anak akan berbeda. Amin. Kalian melayani di sini pun akan berbeda, saudara. Saya di sini pelayanan, semuanya kita di sini pelayanan. Karena kenapa? Kasih karunia Tuhan. Betul? Nggak perfect, nggak sempurna. It is okay. It is okay. Karena di sini kita nggak ada yang namanya di sini yang ada bar, oke, dicek gitu, oke. Kita semua percaya semua ini dipimpin oleh Roh. Memang ada hal-hal yang perlu disiplin, yes, it is okay. Tapi lihat sebagai satu apa? Didikan daripada Allah Bapa sendiri yang mengasihi anaknya, amin. Bukan suatu hal yang mengerikan, amin. Saya kemarin, wah, dalam satu minggu kayaknya banyak banget kejadian. Dan tapi puji nama Tuhan, God's beloved church, gereja yang Tuhan dirikan di tempat ini. Ini benar-benar suatu momen yang kritis buat anak-anak Tuhan mengerti jelas firman Tuhan. Kalau kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita, bukan karena pekerjaan kita, tetapi karena apa? Karena Yesus Kristus. Dengan iman, saudara. Kalau kita mengerti itu, kalian tidak akan ketakutan. Kita tidak bingung lagi, saudara. Apa saya akan diangkat atau enggak? Firman Tuhan katakan kalau sangkakala berbunyi, akan ada kebangkitan orang-orang mati. Itu jelas. Jadi sebelum nanti kita rapture, kita akan melihat orang-orang mati dibangkitkan. Itu belum kejadian kan? Apa udah lihat? Mungkin ada yang meninggal terus tiba-tiba bangkit kemarin datang gitu, ketok-ketok pintu. Betul? Itu yang akan terjadi, saudara. Jadi kita nggak perlu lagi takut. Kenapa saya mesti address, mesti dari pulpit, dari mimbar harus dikatakan supaya kalian dikonfirmasikan.
Supaya kita punya hati, oh ya benar, Tuhan yang mengkonfirmasi melalui firman-Nya, bukan karena kata orang. Amin. Saya bersyukur sekali. Saya pun, kita semua manusia bisa lupa. Kita manusia bisa takut, saudara. Tapi puji nama Tuhan, firman-Nya selalu menguatkan kita. Amin. Kita ini dibenarkan bukan karena perbuatan kita. Kalau kalian pikir karena perbuatan, kalian nggak bisa lagi yang namanya khawatir. Karena khawatir itu adalah dosa. Amin. Kalian tidak bisa lagi yang namanya takut. Karena takut pun itu tidak kudus di hadapan Tuhan. Segala sesuatu yang tidak berasal dari iman, itu dosa, saudara. Dan tidak ada satupun, saya bersyukur banget sama namanya hukum Taurat. Kenapa bersyukur? Karena hukum Taurat yang menundukkan setiap manusia dan menundukkan setiap orang-orang yang sombong di bawah kakinya, bahwa engkau tidak sanggup, kita tidak sanggup. Waktu detik kita mengenal kasih karunia Tuhan, akan terjadi yang namanya tadi dibilang kekudusan. Itu kalau kita namanya hidup di bawah mata kita seperti ibaratnya di air terjun, di bawah air terjun. Itu semua yang namanya di pinggir-pinggir yang kotor-kotor itu akan terpisah. Di bawah air terjun itu semua yang kotor dalam kehidupan kita. Kalau kita setiap minggu, setiap hari bermandikan firman Tuhan, kalian diingatkan bahwa kalian ini tidak layak. Saya ini nggak layak. Kita di sini pelayanan. Kalian punya apapun yang kalian punya saat ini, bukan karena kebaikan kita. Kalian tidak akan menjadi orang sombong. Kalian akan menjadi orang yang penuh, oh Tuhan terima kasih, mengucap syukur. Kalian pikir kalian dapat apa? Saat ini kita punya kekayaan, itu semua dari Tuhan. Bukan dari kita punya titel, saudara. Bukan dari kekayaan orang tua. Bukan dari karena pinternya kita berkata-kata. Bukan pinternya kita berbisnis. Amin. Semua itu hanya karena Tuhan. Kita ada GBC di sini. Siapa yang bisa ambil kredit? Saya kalau mengingat gereja ini luar biasa Tuhan pelihara. Luar biasa, saya katakan Tuhan dahsyat. Dan tidak ada satupun jiwa di tempat ini yang bisa berani dan tidak akan bisa mengambil kredit. Jauh dari kita itu bisa sombong, saudara. Kita itu bisa sombong kalau kita lupa mendengarkan firman mengenai Kristus, mengenai kasih karunia, kita bisa lupa. Dan itu mudah sekali. Tapi puji nama Tuhan, setiap hari, setiap minggu maksud saya, di gereja GBC kita diingatkan. Beberapa lama ini saya banyak bertemu dengan teman-teman saya yang baru, dan saya semakin tahu bahwa semua ini yang saya punya itu hanya karena kasih karunia Tuhan. Yang bisa menyatukan kalian punya rumah tangga hanya kasih karunia Tuhan. Satu namanya perkawinan bisa kuat hanya karena kasih karunia Tuhan. Bukan karena suami kalian ganteng, bukan karena isi kalian cantik seperti saya. Oke, please, please jangan. Tapi poinnya, you got the point. Kalian tuh dapat, saya tuh ngomong gini supaya kalian dapat poinnya. Kalian mau cari istri atau suami yang gantengnya kayak siapa? Ya kalau saya mah pasti suami saya. Kalian jawab hati-hati. Paling ganteng suami saya lah. Jangan berani-berani katakan itu, namanya itu blasphemy, itu kekejian. Ngerti gak? Itu bukannya kalian kalau udah suami istri banyak, mungkin berapa tahun ke atas lah ya, saya ngerti. Dari tadinya suami cantik, si istri cantik, pantesan udah mulai ya berarti nggak tidur gitu di situ. Dari istri yang cantik atau suami yang ganteng, kita lama-lama kan habis itu. Habis dalam arti ya seperti biasa. Karena yang memegang erat itu siapa? Tuhan Yesus. Saya kalau sharing sama temen atau sama siapapun, saya cuma bilang satu. Sama orang Kristen pun saya cuma bilang satu. Yang penting kalian itu dipersatukan. Dasar daripada satu hubungan itu adalah Tuhan. Adalah Tuhan Yesus di tengah-tengah perkawinan kalian. You just cannot depend on anything. Kalian nggak bisa mengandalkan apapun juga. Punya anak, kalian bisa mengandalkan apa punya anak? Hah? Oh cantik anak saya, pinter anak saya. Satu saat dia bisa bandel. It's not, no. Kita bisa melihat anak kita luar biasa karena Tuhan. Betul? Karena anak itu akan bertumbuh lucu sih dulu kecilnya, cakep. Kalau dikasih minum susu nggak pernah meronta gitu ya. Dikasih baru minum susu, abis mulai makan
mulai lari-lari. Wah, udah mulai berkurang kan? Kamu cantik sih, cuma kok agak bandel ya, gitu. Manusia itu terbatas, saudara. Biar kita hari ini kita tahu bahwa kita tuh terbatas. Standar Tuhan Yesus dahsyat. Dia katakan, kalian benci aja sama saudara kalian, ya, itu udah membunuh. Wah, saya sudah membunuh berapa kali hari ini. Orang lewat aja, aduh. Orang naik motor kena kita punya spion aja udah, hah? Keluar nafas sudah langsung keluar api gitu dari mulut gitu kan. Kita ini sangat terbatas. Tapi puji nama Tuhan, saya kalau tiap kali jatuh dalam hal-hal ya, masuk kekurangan saya coba bilang, Tuhan, Kau dahsyat, Kau luar biasa dahsyat. Emosi saya nggak bisa dikontrol. Tuhan, terima kasih. Karena Engkau Allah yang sempurna, tidak pernah melihat kemarahan saya. Kalau Tuhan melihat kemarahan saya setiap hari jatuh pasti. Ada ininya, ada itunya. Mungkin buat kalian cilita, emang orang yang gak sabar kali. Mesti jaga dong, jaga emosi. Buat saya mungkin emosi, problemnya buat kamu apa? Pikiran kotor, tahu? Loh, orang yang beda-beda. Jangan kalian pikir dah, gue pas, sudah lewat, saya bisa, oke. No, gak ada satupun. Makanya saya bilang saya bersyukur untuk kasih, untuk hukum Taurat. Makanya Tuhan datang untuk apa? Menggenapi hukum Taurat. Tuhan datang untuk fulfill the law, to make sure that I'm looking at you, kata Tuhan. Kata Tuhan, Allah Bapa, lihat, saya hanya melihat Yesus. Dialah yang sudah memenuhi hukum Taurat itu. Ini suaranya kenapa naik turun ya? Ini yang jatuh. Tes, kayaknya suka hilang. Dia takut kayaknya sama saya. Mic-nya lama-lama saya banting nih. Oke, kita mulai membuka firman Tuhan. Ya. Tapi jelas ya mengenai bunyi sangkakala. Udah jelas. Jadi nggak apa-apa. Kalau saya masih berdiri di sini, udahlah nggak apa-apa lah. Pak Suryudi masih ada, leader di sini, berarti kita belum ketinggalan. Kalau saya sih sebenarnya ya, kita tuh tenang-tenang aja. Haleluya, suara saya emang gede banget. Sama mic gede banget emang suara saya tahu. Kalau si itu Jitro sering ngatain saya tahu. Katanya kalau saya ngomong nggak perlu digedein, semuanya kecilin juga, kecil, karena udah gede sendiri katanya. Katanya cerita gampang deh pokoknya katanya. Saya bilang itu komplimen apa ngatain saya maksudnya. Tapi saya kalau di suaranya kalau di rumah kecil loh. Nggak ada yang percaya kan muka kamu. Ya oke lah, nggak apa-apa. Mazmur 8. Kembali jadi tadi saya bilang, kalau kita ngerti kita ini benar-benar sudah selamat, kita akan bertemu dengan Tuhan, rapture, Tuhan akan panggil kita, nggak ada lagi yang ditakutkan. Nah, saya mau satu hal yang saya mau address di sini. Kalau ada orang lain yang menanyakan ketakutan, jangan kalian omelin, jangan so tahu. Makanya ke GBC, nah itu dia, please deh, ya. Kalian harus tahu bahwa mereka ini adalah orang yang mungkin perlu di-share. Tapi juga share jangan dengan satu, gue lebih pintar dari lu, saya lebih tahu banyak dari kalian. No, kalian, dia itu cuma perlu sometimes don't worry. Cuma perlu dikatakan don't worry. Karena belakangan ini saya melihat banyak kejadian-kejadian yang menggoncangkan iman orang-orang percaya. Untuk takut, untuk tidak percaya, untuk bingung, untuk meng-question, bimbang, mempertanyakan kebaikan Tuhan. Apa benar Tuhan sayang sama saya? Apa benar Tuhan ingat sama saya? Kok buktinya kebutuhan saya yang kecil seperti ini aja nggak pernah diberesin, nggak pernah doa saya aja nggak pernah dijawab. Dan saya mau katakan bahwa kalian ada di mana kalian berada itu untuk satu tujuan yang mulia, saudara. Jangan kalian, oh ya udahlah,
saya emang di sini jadi anak yang keberapa di dalam keluarga ini, itu punya satu tujuan. Kalian di dalam rumah, di dalam keluarga, kalian membagikan berkat-berkat kepada, to just speak the love. Bisa membagikan bahwa Tuhan sayang sama kalian. Katakan, sharing. Kamu gak usah takut, Tuhan pasti jaga, Tuhan pasti pelihara. Saya banyak banget sekarang dibukakan kesempatan yang luar biasa untuk ketemu banyak orang yang begitu tidak mengenal Kristus, jauh dari Kristus, either dia tapi banyak kan non-believers. Dan saya cuma katakan, saya nggak langsung ngomongin tentang Kristus. Orang bisa langsung ciut lah, takut lah. Ilfil, ngapain sih ngomong-ngomong mengenai gereja dan ini dan itu. No, kalian nggak perlu masuk dengan nama bendera Yesus Kristus. Nggak perlu. They know you are different. Mereka tahu ada sesuatu yang berbeda dalam kehidupan kalian. Kenapa kamu bisa bergairah? Maksudnya bergairah dalam, sebentar. Bergairah dalam hidup. Matanya ada yang melotot soalnya. Bergairah, kok bisa? So exciting in life. Some people, itu orang-orang ada yang cuma menjalani hari demi hari, cuma ya udahlah, habisin waktu. Just to live another day. Kasihan ya? Just to live another day. Belum ada yang cuma, gue hidup cuma untuk anak. Dulu mungkin kedengarannya oke. Sekarang saya kasihan sekali orang kayak gitu. Hidup hanya untuk anak atau untuk siapa. Nah, kalau orang itu mati, kalau orang itu pergi mengecewakan, kalian bagaimana? Habis harapan kita, saudara. Tapi detik kita lihat, wow, ada satu tujuan hidup kita ini. Amin. Kalian, saya mau sharing hari ini, saya mau benar-benar sharing aja gitu ya. Maksudnya that in this life kita ngerti kasih karunia. Arti kasih karunia apa sih, saya tanya? Sesuatu yang kita dapatkan tapi kita tidak layak sebenarnya kan? Something that we don't earn. Sesuatu yang tidak kita dapatkan karena kebaikan kita, enggak. Karena kita mendapatkan sesuatu makanya orang lain. No. Jadi kalau kita under the grace, we extend the grace, kita berikan kasih karunia kepada orang-orang yang tidak layak, saudara. Kepada teman-teman kita, kepada saudara kita, semuanya, pekerja kita di tempat kerja yang tidak layak mendapatkan kasih kita. Kadang-kadang ada orang yang nyebelin kan? Banyak. Gak usah ngeliat ke kiri ke kanan, diam aja, diam. Banyak yang nyebelin, betul gak? Tapi kepada orang-orang itulah kita bisa extend berikan kasih karunia. Dan saya nggak minta dari kalian, karena itu semua ada di dalam hati kita, di dalam kehidupan kita, karena roh Tuhan itu yang membangkitkan. See, the good things yang luar biasa daripada hidup di dalam kasih karunia, kita nggak perlu mengeluarkan sesuatu yang kita tidak punya. Kita itu punya sesuatu mau mengasihi orang, karena kenapa sih? Karena ada dari Tuhan, dari roh ini loh mengalir. Kasihan ngeliat orang ini, walaupun orang ini kok kayak ngejelekin saya di belakangnya. Ngerti gak, saudara? Kita belum dijelekin aja, nggak disapa aja marah. Belum dijelekin, baru cuma melongosin aja udah marah. Kalian tahu gak sih, kita ini semua nanti hidup di surga bareng-bareng. Bertobatlah saat ini. Karena kita akan lihat, kalau lihat ke kiri ke kanan ya, itu yang akan menjadi teman-teman kita nanti. Bukan cuma 2 tahun loh, saudara, forever di dalam kekekalan. Now you better train yourself now. Mulai belajar untuk bisa memaafkan, untuk bisa sayang sama orang lain. Kalau ngeliat orang lain yang kayak begitu dan kayak begini, terus terang, kalau di semua di ruangan ini yang paling gak sabar gue doang deh. Percaya, saya yang paling gak sabar. Saya ngaku. Tapi saya bilang sama Tuhan, Tuhan, biar saya, Tuhan, yang paling berantakan kayak gini. I believe where their sin abounds, the grace much more abound. Waktu saat saya hancur tidak berdaya,
Kalian mungkin ada beberapa dari kalian yang mengalami kekurangan di dalam beberapa hal tertentu. Mulutnya nggak bisa berhenti, ya kan? Nggak bisa dikontrol kalau ngomong. Terus emosi ajuk, lebih dari itu, indeks saham, gitu kan? Kita, wow, how to control? Saya tanya. Kalau saya boleh teriak, saya juga nggak tahu. Tapi kalau Tuhan, cuma bilang Tuhan, man Lord, control my emotion Lord. Karena waktu detik kita ngomong gitu, kata firman Tuhan apa? Tuhan katakan semua kuasa sudah ada di bawah kaki kita. When you speak something, waktu kita berbicara ada kuasa dan ada bobotnya, saudara. Ada bobotnya waktu kita katakan. Tuhan, speak to your emotion, speak to your mind. Kalau udah mulai ini pikiran macam-macam, udah mulai. Berarti mulai fokus lagi kepada Kristus. Jangan, kita udah sering banget dengar, jangan lagi hidup di bawah yang namanya kutukan penghakiman, condemnation. Jangan lagi. Kita cuma perlu Tuhan terima kasih. Yang saya bilang, saya ajarkan, terima kasih Tuhan, saya dengan begitu keterpurukan saya, kehancuran saya, Tuhan sayang sama saya. Kalau nggak dengar, belum ada perubahan, coba mulai pakai mulut, saudara. Mulai pakai mulut. Saya ajarkan. Ini secretnya, rahasia di mulut. Mulai ngomong, Tuhan, biar hancurnya saya, Tuhan, Engkau tetap sayang sama saya. Terima kasih. Terima kasih. Kalau mulai ada suara-suara lagu-lagu, mulai nyanyi, nggak apa-apa. Mulai mengalir yang namanya, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan. Waktu kita bilang, katakan mengucap syukur, itu bukan lagi dari kita lagi, saudara, itu dari roh. Karena akan melihat luar biasa kuasa itu mengalir. Amin. Jadi jangan kita so tahu. Saya mau bilang, soalnya nanti banyak sekali di Facebook yang ntar mulai menuding-nuding, ntar mulai ngatain kiri kanan. Kita ini dilihat sama dunia, saudara. Kalau dunia aja ngelihat, gimana orang Kristen berantem semua, mau ngapain gue jadi Kristen, itu kan menjadi batu sandungan. Tapi kalau orang Kristen, saya katakan, kalau orang Kristen saling mengasihi, saling mengampuni, yang satu jatuh diangkat, kekurangan terus kita mulai doakan, yang sakit mulai doakan. Jangan orang sakit kalian pikir, kenapa sakitnya? Kenapa kok bisa sakit? Orang sakit mah sakit aja. Kenapa mesti ditanya sampai ke usus-usus gitu? Saya bingung loh. Namanya orang udah sakit ya, kita tuh udah sakit tuh udah stres loh. Apalagi anak kita, siapa, keluarga sakit, nggak perlu ditanyain. Kok bisa sakit? Kenapa ini? Kenapa? Mungkin ada yang salah dalam kehidupan kalian. Ada hidden sin. Ada dosa yang tersembunyi. Semua dosa, by the way, tersembunyi. Adam aja juga sembunyiin. Loh, iya. Kalau dibuka-buka, itu namanya bukan dosa lagi. Itu namanya kesaksian.